Serambi Mekah yang dalam hal ini masih dalam suasana lebaran barangkali, dan juga teman-teman yang lain. Baik, kami dari kelompok 5 akan mencoba menampilkan apa yang menjadi judul makalah kami pada sore hari ini, yang mana di kelompok ini kami beranggotakan 6 orang. Bisa kita pantau bersama siapa nama-nama anggota kelompoknya. Yang mana seperti yang dipaparkan, seperti yang sudah tampil tadi, maka nanti kami undang juga 3 atau 4 orang penanya untuk mengomentari ataupun memberikan masukan yang sifatnya membangun terhadap PPT kami ini, dan nanti makalahnya insya Allah akan kami share juga melalui WA Group. Jadi untuk kawan-kawan silakan persiapkan pertanyaan terbaiknya. Baik, saya akan coba mengawali untuk memaparkannya, yang mana sesuai dengan judul yang diberikan oleh Bapak dosen. Judul kami yaitu manajemen risiko dan strategi, yaitu bagaimana perusahaan mengelola risiko strategi dan mengembangkan strategi untuk mengurangi risiko. Yang menjadi latar belakang dalam makalah kami yaitu dunia bisnis semakin kompleks dan penuh ketidakpastian, dan juga risiko berasal dari teknologi, ekonomi, regulasi, dan persaingan. Manajemen risiko membantu perusahaan mengurangi dampak negatif, dan juga strategi perusahaan harus adaptif terhadap risiko. Yang menjadi rumusan masalah dalam makalah kami nantinya yang akan kami bagikan yaitu apa pengertian daripada manajemen risiko dan strategi perusahaan, serta apa saja jenis risiko strategis, bagaimana perusahaan mengelola risiko strategis, strategi apa yang digunakan untuk mengurangi risiko. Terus yang terakhir yang menjadi rumusan masalahnya yaitu bagaimana penerapan pada studi kasus di perusahaan. Dan yang menjadi tujuan daripada penulisan makalah ini yaitu menjelaskan pengertian manajemen risiko, mengetahui jenis risiko strategis, memahami proses pengelolaan risiko, menjelaskan strategi pengurangan risiko, serta menganalisis studi kasus perusahaan. Baik, untuk selanjutnya kami minta kepada Pak Salan barangkali untuk bisa melanjutkan pemaparannya. Terima kasih Pak Ketua. Untuk pengertian manajemen risiko adalah proses mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mengendalikan risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian dalam suatu organisasi atau kegiatan, di mana tujuannya adalah mengurangi kerugian, melindungi aset perusahaan, dan menjaga keberlangsungan usaha. Sementara pengertian strategi perusahaan sendiri dapat kita jelaskan sebagai berikut. Rencana panjang untuk mencapai tujuan organisasi dalam hal memanfaatkan sumber daya secara efektif dan efisien, di mana menurut Michael Porter menciptakan posisi unik dan bernilai, dan juga untuk membantu perusahaan menghadapi persaingan bisnis. Jenis-jenis risiko strategis ini terbagi atas risiko operasional, risiko keuangan, risiko reputasi, risiko teknologi, risiko persaingan, dan risiko regulasi. Baik, selanjutnya boleh dengan Pak Putra. Baik, Pak. Izin terkait dengan proses manajemen risiko strategis, ya, ada 5. Yang pertama itu ada identifikasi risiko. Nah, dalam tahap pertama ini terkait dengan identifikasi risiko ini, ya, di situ mengenali bahwasannya seluruh risiko yang mungkin terjadi dalam sebuah perusahaan. Nah, risiko itu juga dapat berasal dari faktor internal maupun eksternal. Nah, kita juga bisa mengidentifikasi dengan metode analisis SWOT, wawancara, observasi, dan lain-lain hal seperti itu. Dengan analisis data histori juga bisa seperti itu. Nah, yang kedua ada analisis risiko. Nah, analisis risiko itu setelah risiko diidentifikasi, perusahaan melakukan analisis yang mana untuk mengetahui tingkat kemungkinan dan dampaknya itu bagaimana. Nah, yang ketiga itu ada evaluasi risiko.
Nah, pada tahap ini perusahaan menentukan apakah resiko itu dapat diterima, ataupun dikurangi, ataupun dipindahkan, ataupun dihindari. Nah, seperti itu. Nah, yang keempat itu ada pengendalian resiko. Nah, di pengendalian resiko ini, perusahaan bagaimana mengambil tindakan untuk mengurangi dampak resikonya. Nah, contohnya misalnya membuat SOP yang jelas, pengawasan secara internal, eksternal, dan juga bagaimana menggunakan teknologi keamanan. Nah, yang terakhir itu, yang kelima itu ada monitoring dan evaluasi. Nah, perusahaan itu wajib terus memantau resiko karena kondisi bisnis itu selalu berubah, ya berubah-ubah. Nah, tujuannya untuk apa? Yang pastinya untuk bagaimana menilai efektivitas pengendalian sebuah resiko. Nah, dan mengidentifikasi resiko yang akan muncul untuk resiko baru. Nah, proses ini harus dilakukan secara berkelanjutan agar perusahaan tetap adaptif terhadap perubahan. Next slide, Bu. Nah, di strategi pengurangan resiko itu ada diversifikasi usaha. Nah, apa itu diversifikasi usaha? Yaitu perusahaan bagaimana mengembangkan berbagai produk atau pasar agar tidak bergantung pada satu sumber pendapatan. Nah, yang kedua ada penguatan sistem pengendalian internal. Nah, di pengendalian internal membantu perusahaan mencegah kesalahan dan kecurangan. Nah, contohnya misalnya kita bisa mengaudit internal, pemisahan tugas, ataupun bagaimana kita bisa melakukan pengawasan pengawasan keuangan seperti itu. Nah, yang selanjutnya itu ada investasi teknologi. Nah, di investasi teknologi itu dapat membantu meningkatkan efisiensi dan keamanan perusahaan. Nah, contohnya misalnya bagaimana kita bisa membuat sistem keamanan data yang bagus, digitalisasi bisnis dan lain-lain hal seperti itu. Selanjutnya ada pelatihan SDM. Nah, di pelatihan SDM, karyawan yang kompeten dapat membantu mengurangi kesalahan kerja. Nah, manfaatnya ya untuk apa? Untuk bagaimana meningkatkan produktivitas, mengurangi human error, karena itu di bagian sumber daya manusia. Nah, selanjutnya ada asuransi resiko. Nah, di asuransi resiko ini, perusahaan itu dapat memindahkan sebagian resiko kepada pihak asuransi. Contohnya misalnya asuransi aset misalnya, ataupun asuransi kecelakaan kerja. Nah, dan selanjutnya yang terakhir ada contingency plan. Nah, apa itu? Yaitu sebuah perusahaan bagaimana menyiapkan rencana darurat jika terjadi krisis. Nah, contohnya bagaimana rencana pemulihan bencana dan sistem backup data. Nah, strategi pengurangan risiko itu sangat penting agar sebuah perusahaan itu mampu bertahan dalam situasi yang tidak pasti. Mungkin selanjutnya, Ketua. Selanjutnya boleh dengan Pak Yusri. Atau Pak Orahugo, ada? Atau saya Pak Ketua? Saya Ketua ya? Boleh, Pak Saiful. Oke, makasih Ketua. Pentingnya manajemen risiko, antara lain ada mengurangi potensi kerugian, menjaga stabilitas perusahaan, meningkatkan kepercayaan investor, dan memperkuat daya saing perusahaan. Kemudian, lanjut Ketua. Hubungan risiko dan strategi adalah setiap strategi memiliki risiko, ekspansi pasar, risiko pemasaran, digitalisasi, risiko keamanan data, investasi, risiko kerugian finansial, dan pengelolaan risiko meningkatkan keunggulan kompetitif. Pak Yusri tadi sudah ada? Oke, makasih Ketua. Oke, sudah. Dilanjut Pak Yusri. Dilanjut di ini ya, baik, sebentar ya. Atau sebentar. Baik, teman-teman semuanya. Selanjutnya adalah strategi perusahaan dalam mengurangi resiko. Ini ya Pak Ketua ya. Baik, yang pertama adalah diversifikasi produk, di mana kita harus juga kemudian ada penggunaan teknologi dalam mengurangi resiko ini, seperti dalam menggunakan teknologi informasi AI selama ini misalnya, kemudian penguatan SDM, di mana dalam sebuah perusahaan mengurangi resiko ini, penguatan SDM ini sangat penting ya, di mana penguatan SDM seperti upgrade skill dari SDM yang ada untuk mengurangi resiko sebuah organisasi ataupun perusahaan.
Kemudian pengelolaan keuangan yang baik. Di sini ya banyak juga menjadi hal misalnya kebocoran-kebocoran keuangan. Oleh karena itu dalam pengelolaan keuangan ini harus benar-benar diawasi ataupun dikelola dengan baik, di mana misalnya banyak perusahaan yang sudah menerapkan metode semua keuangan itu menggunakan non tunai. Itu salah satu cara dalam mengurangi resiko kebocoran keuangan, di mana di saat ada perusahaan yang menggunakan pengelolaan secara tunai, itu terkadang ada hal-hal yang kebocoran di situ. Kemudian adalah penerapan good corporate governance, di mana ini harus juga diterapkan dalam sebuah perusahaan untuk mengurangi resiko. Oke, next. Studi kasus ya, studi kasus kami di kelompok ini menggunakan ada perusahaan Netflix ya, ada perusahaan Netflix di mana resikonya adalah penurunan permintaan DVD, di mana saat ini sama-sama kita ketahui bahwa tidak ada lagi bahkan hampir tidak ada ya yang menggunakan DVD di dalam menonton film, musik dan sebagainya. Kemudian persaingan digital, kemudian perubahan teknologi. Jadi strategi yang dialihkan adalah seperti Netflix ini ya beralih ke streaming digital, ya. Kemudian mengembangkan konten yang original, kemudian yang ekspansi internasional. Ya, kemudian kenapa yang kami ambil Netflix ini, di mana kita ketahui bahwa Netflix ini tidak memproduksi film, tapi dia menyebarkan film, sehingga dengan teknologi yang sekarang ini dan kebutuhan yang sekarang ini, di setiap smartphone kita mungkin juga ada aplikasi Netflix, kita bisa nonton tanpa perlu ke bioskop, tanpa beli ke DVD dan sebagainya, kita bisa berlangganan di Netflix. Oke. Kemudian kesimpulan, ya, untuk kesimpulan ini adalah sebagai di penutup ya, dapat disimpulkan bahwa manajemen risiko ini sangat penting dalam pencapaian tujuan organisasi. Kemudian risiko juga dapat berasal dari faktor internal maupun dari eksternal. Kemudian strategi perusahaan harus mempertimbangkan potensi risiko yang ada. Kemudian adalah perusahaan yang mampu mengelola risiko dengan baik akan lebih siap menghadapi sebuah perubahan. Kasus di Netflix tadi menunjukkan bahwa risiko bukan hanya ancaman, tapi juga bisa menjadi peluang apabila dikelola dengan strategi yang tepat. Jadi risiko ini tidak selalu bersifat negatif, tapi dengan pengelolaan risiko yang baik juga itu akan mendapat jadi peluang. Mau ditambahkan, Pak Putra? Ya, terima kasih Pak Ketua. Pak Erwin Eko, mungkin jawaban dari teman-teman rekan-rekan saya tadi sudah sangat panjang, Pak. Ya, sudah sangat panjang, sudah sangat detail. Mungkin terkait dengan kesimpulan mungkin yang bisa saya berikan terkait dengan jawaban rekan-rekan tadi. Bagaimana suatu resiko itu berubah menjadi peluang ketika sebuah perusahaan itu mampu mengidentifikasikan. Bagaimana juga perusahaan itu bisa mengendalikan, memanfaatkan perubahan lingkungan bisnis melalui sebuah inovasi ataupun melalui sebuah adaptasi. Nah, secara pengambilan keputusan yang strategis dan tepat. Nah, dengan kata lain, titik perubahan terjadi saat perusahaan tidak lagi melihat resiko hanya sebagai ancaman, tetapi itu sebagai kesempatan untuk menciptakan nilai tambah dan keunggulan yang kompetitif. Nah, jadi konsep ini itu bagaimana menunjukkan bahwa sebuah resiko itu bukan hanya sesuatu yang harus dihindari, melainkan bagian dari dinamika bisnis yang dapat menghasilkan peluang yang baru. Nah, apabila dikelola secara efektif. Nah, di dalam lingkungan bisnis ini kan pasti ketidakpastian itu. Nah, jadi Bu Desri. Oh, baik Pak. Sekali lagi ya Pak. Apakah keputusan manajemen yang diambil berdasarkan pengukuran risiko akan lebih baik daripada keputusan manajemen tanpa pengukuran risiko?
Dan bagaimana penerapan manajemen risiko dapat dikatakan berhasil dalam suatu perusahaan? Apakah bisa ditangkap, Pak? Terima kasih. Coba dulu Bu Desri, agak slow aja, jadi kita mudah memahami pertanyaannya kan. Oh, kurang jelas ya, Pak? Atau kayak mana? Diulang ya, Pak. Iya, diulang. Sudah jelas, Pak, suara saya? Sudah. Apakah keputusan manajemen yang diambil berdasarkan pengukuran risiko akan lebih baik daripada keputusan manajemen tanpa pengukuran risiko? Dan bagaimana penerapan manajemen risiko dapat dikatakan berhasil dalam suatu perusahaan? Apakah sudah jelas, Pak? Sudah. Terima kasih. Iya, Pak, betul. Gimana Ya, izin. teman-teman kelompok Ya, saya izin jawab. Dijawab. Ya, izin jawab Ketua. Gimana? Izin jawab Ketua Boleh. terkait dengan Kami persilakan pada Pak Putra barangkali lebih dulu ya untuk menanggapi pertanyaan Bu Desri ini. mungkin nanti bisa ditambahin sama rekan-rekan kelompok Ya, terkait dengan bagaimana nanti semua. ya terkait dengan bagaimana keputusan manajemen yang diambil berdasarkan pengukuran risiko dan bagaimana juga penerapan manajemen tersebut bisa dikatakan berhasil dalam suatu perusahaan. Mungkin singkatnya seperti ini Bu Desri, keputusan manajemen yang diambil berdasarkan pengukuran risiko pada umumnya akan lebih baik. Nah, kenapa akan lebih baik? Karena keputusan itu bisa saja dibuat melalui proses analisis yang sistematis, yang terukur, dan juga bisa mempertimbangkan berbagai kemungkinan yang dapat terjadi di masa depan. Nah, dalam sebuah manajemen risiko ataupun manajemen terbaru atau modern sekarang ini, jadi pengukuran risiko itu juga dapat membantu sebuah perusahaan untuk mengetahui bagaimana tingkat keancamannya, bagaimana juga tingkat dampaknya ataupun serta peluang dari setiap keputusan bisnis yang akan diambil. Nah, dengan adanya analisis risiko tersebut, alat ukur tersebut, perusahaan itu dapat meminimalkan ketidakpastian, mengurangi juga potensi kerugian yang akan terjadi, juga bisa menentukan strategi apa yang lebih efektif dan lebih efisien untuk kedepannya. Nah, selain itu juga keputusan yang berbasis risiko itu juga membuat perusahaan lebih siap menghadapi perubahan lingkungan bisnis. Nah, persaingan bisnis. Habis itu bisa juga perkembangan teknologi. Nah, ataupun juga bisa kondisi ekonomi yang tidak stabil. Nah, oleh karena itu, bagaimana pengambilan keputusan yang didasarkan pada pengukuran risiko itu cenderung yang lebih rasional ya, lebih objektif, ataupun mampu mendukung pencapaian tujuan perusahaan secara jangka panjang. Nah, bagaimana juga pertanyaan yang kedua tadi, penerapan manajemen risiko dikatakan itu berhasil apabila sebuah perusahaan itu mampu mengendalikan risiko itu tanpa menghambat pencapaian tujuan organisasi. Nah, artinya keberhasilan tersebut itu dapat dilihat dari kemampuan perusahaan dalam meminimalkan kerugian. Nah, bagaimana juga itu menjaga stabilitas operasional. Nah, bagaimana juga bisa meningkatkan efisiensi kerja. Bagaimana juga bisa mempertahankan keberlangsungan usaha di tengah berbagai ancaman ataupun perubahan bisnis. Nah, manajemen risiko itu juga dianggap berhasil ketika perusahaan itu mampu beradaptasi terhadap perubahan lingkungan. Nah, kembali lagi itu perubahan lingkungan, dia juga bahkan bisa mengubah risiko menjadi peluang bisnis yang baru ke depannya. Ya, jadi keberhasilan suatu perusahaan itu biasanya juga ditandai dengan bagaimana meningkatnya kepercayaan investor menginvestasi di perusahaan kita. Bagaimana pelanggan ataupun konsumen ataupun stakeholder dari perusahaan, karena perusahaan itu dianggap
memiliki tata kelola yang baik. Maka dianggap juga sistem pengendalian itu yang kuat dan bagaimana juga perusahaan itu mampu memiliki kemampuan pengambilan keputusan yang tepat. Nah, dengan demikian artinya manajemen risiko itu tidak hanya berfungsi sebagai alat perlindungan perusahaan, tetapi juga sebagai bagian penting dalam menciptakan keunggulan yang kompetitif dan pertumbuhan perusahaan secara berkelanjutan. Mungkin itu Pak Ketua, mungkin bisa ditambahin oleh rekan-rekan lain. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Putra Ilhamsah. Selanjutnya, ada teman lagi yang mau memberikan masukan? Pak Orahubo tadi saya nampak ada muncul ya. Silakan Pak Putra. Terkait pertanyaan dari Bu Desri tadi ya, apakah dengan keputusan manajemen risiko ini berdasarkan daripada pengukurannya itu bisa memberikan hasil yang lebih baik ataupun tidak? Ya tentunya ini akan memberikan keputusan yang sangat luar biasa, yang sangat baik ya di dalam sebuah perusahaan. Karena dia memberikan landasan data yang objektif. Jadi bukan hanya sekedar intuisi ya. Nah, mengapa keputusan yang berbasis pengukuran ini terhadap manajemen risiko ini sangat baik? Karena satunya bisa memberikan informasi yang akurat ya. Karena ini bisa membantu seorang manajer atau di dalam pimpinan tertinggi di dalam perusahaan untuk bisa memahami apa sih yang menjadi karakteristik daripada risiko yang terjadi di dalam sebuah perusahaannya. Selain itu juga bisa memberikan daripada dampak terhadap efisiensi biaya. Ya, dengan adanya data ataupun pengalaman terhadap manajemen risiko ini bisa mengurangi dari sisi pembiayaan. Nah, ketiga adalah bisa memberikan juga ketepatan terhadap strategi. Ya, memungkinkan daripada suatu organisasi bisa memprediksi kemungkinan hasil di masa depan secara lebih rasional dan terinformasi. Nah, yang terakhir itu adalah bisa transparansi dan akuntabilitas, di mana bisa memastikan setiap perusahaan dapat dipertanggungjawabkan karena didukung oleh analisis dan evaluasi yang sistematis. Demikian saja Pak Ketua. Terima kasih. Terima kasih Bang Orahubo Zega. Selanjutnya kami ajak Pak Sahlan barangkali. Ini kita segan ini kalau nggak kita minta pemikiran Pak Sahlan terkait pertanyaan Bu Desri ini. Coba dulu Pak Sahlan. Oke, siap Ketua. Jadi kalau menurut saya penerapan manajemen risiko itu dalam suatu organisasi atau perusahaan itu dinyatakan berhasil itu bukan tidak ada masalah sama sekali. Bukan karena bukan tidak ada masalah sama sekali lah itu bisa dikatakan berhasil gitu ya. Tapi organisasi itu dia bisa mampu bertahan, tumbuh, itu tetap, dan untuk mencapai tujuannya dia tetap bisa walaupun di tengah ketidakpastian. Jadi secara objektif sebetulnya keberhasilan manajemen risiko itu dapat diukur gitu. Dapat diukur dari beberapa indikator yang utama. Apa itu kira-kira gitu ya. Yang pertama itu yang paling nyata itu terlihat itu pada saat perusahaan itu mempunyai stabilitas keuangan yang pasti. No major surprise gitu ya. Itu dapat minimal dalam kejutan finansial. Dia dapat bertahan, stabil. Itu berarti manajemen risikonya itu berhasil dan terukur. Kemudian perusahaan itu dalam mengambil keputusan itu jauh lebih berani dan tepat. Jadi manajemen risiko itu dikatakan sukses di mana mampu mengubah budaya perusahaan itu dari takut mengambil risiko menjadi berani mengambil risiko secara terukur. Itu dikatakan manajemen risiko itu berhasil. Yang ketiga itu efisiensi biaya penanganan risikonya itu lebih efektif. Jadi manajemen risiko yang efektif itu tidak menghabiskan banyak biaya untuk hal yang tidak perlu. Itu manajemen risikonya dikatakan berhasil. Yang keempat itu integrasi ke dalam operasional harian. Jadi manajemen risiko itu dianggap berhasil jika dia bukan lagi sekedar dokumen formalitas gitu di atas kertas. Oh ini berhasil, tidak. Atau beban kerja divisi di audit berhasil, tidak. Tapi itu sudah menjadi budaya kerja. Kemudian selanjutnya adalah keberlanjutan bisnis saat terjadi krisis. Manajemen risiko itu berhasil pada saat keberlanjutan bisnis saat terjadi krisis itu terus dapat lanjut.
Jadi ujian sejati dari manajemen risiko itu ketika risiko itu benar-benar terjadi dan dia mampu melewati saat kritis itu. Jadi pada akhirnya biaya penerapan manajemen risiko itu dikatakan berhasil jika biaya pengendalian yang kita keluarkan itu jauh lebih kecil daripada potensi kerugian yang berhasil kita hindari. Jadi sekaligus meningkatkan ketidakpastian gitu ya, pencapaian target bisnis perusahaan. Jadi ketidakpastian itu bisa kita tangani. Itu berarti manajemen risiko kita dikatakan berhasil. Oke, itu Ketua penjelasan dan tambahan dari saya. Baik, terima kasih Pak Muhammad Sahlan S. Mungkin tanggapan terakhir ada dari Pak Yusri sebagai penutup nanti untuk jawaban pertanyaan Pak Yusri. Baik, tadi sudah lengkap semua sebenarnya ya. Saya hanya menarik kesimpulan saja dari jawaban dari teman-teman bahwa kapan manajemen risiko itu dikatakan berhasil apabila perusahaan mampu mengantisipasi ancaman ya. Kemudian juga mampu mengurangi dampak dari kerugian. Kemudian juga mampu menjaga stabilitas operasional. Jadi operasional masih berjalan dengan baik. Kemudian juga mampu mempertahankan kepercayaan publik. Jadi masyarakat masih percaya terhadap perusahaan itu. Kemudian tetap mencapai target perusahaan.